Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan untuk selalu mengikuti kajian rutin kita, kajian Ilmuddin Ad-Daruri dalam keadaan sehat wa afiah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin kita sudah menjelaskan beberapa sifat-sifat Allah yang 13 sifat-sifat Allah 13 yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Jadi sudah kita jelaskan beserta dalil-dalilnya. Dari wujud, idam, al-baqa, kemudian qiyamu binafsi, al-qudrat, iradat, ilmu, sama', basar, kemudian hayat, al-mukhalafatul hawadith, dan lain sebagainya. Kemudian al-muallif mengatakan di sini, katanya, falamma kanat hadis sifatu, dan ketika sifat-sifat ini, sifat-sifat yang berapa? As-salasa asyrata yang 13. Dzikruha, penyebutannya kathiron banyak, fin nususi syar'iyyah, pada nas-nas syar'i. Maksudnya adalah nas-nas syar'i tersebut adalah ayat Qur'ani, maksudnya Al-Qur'an, wal hadithi, dan hadis. Kama marra, yang seperti yang telah kita sebutkan tadi, yang kemarin, yaitu dalil tentang al-mukhalafatul lil hawadith, umpamanya kan, itu adalah firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Dalil tentang Allah Subhanahu wa taala wujud, ada, tidak serupa dengan yang ada, firman Allah, afillahi syakkun, ya kan kemarin. Kemudian dalil tentang Allah disifati dengan sifat iradah, ayil masyiah, yaitu berkehendak. Kemarin apa? Wa ma tasya'una illa an yasha Allahu rabbul alamin, dan lain sebagainya. Jadi ketika penyebutannya itu banyak sekali, sering berulang kali di Al-Qur'an ataupun hadis, apa kata ulama? Qala al-ulama maka wajib, maka ulama mengatakan, tajibu, maka wajib, ma'rifatuha, mengetahuinya. Mengetahui yang mana? Sifat 13. Wujuban ainian, dengan wajib ain. Artinya diwajibkan kepada setiap mukallaf, setiap yang individu yang itu adalah orang yang sudah mencapai mukallaf. Itu ay ala kulli mukallafin, maksudnya wajib atas setiap orang mukallaf. Maksudnya apa? Maksud dari dia mengetahui, ma'rifat, mengetahui secara wajib ain itu apa? Maksudnya adalah wajib atas setiap orang mukallaf untuk belajar tentang sifat-sifat 13 tersebut. Dan tidak wajib untuk menghafal lafadznya. Tidak wajib untuk menghafal teksnya. Tidak wajib itu, tidak wajib ain. Jadi yang dimaksud dengan wajib ain untuk mengetahuinya itu adalah wajib untuk belajar sifat-sifat tersebut. Wajib untuk bagi setiap orang mukallaf itu belajar tentang sifat-sifat Allah yang 13 dan memahaminya.
tidak wajib untuk untuk menghafal teksnya. Yang penting dia paham bahwasanya Allah itu ada. Allah ada tidak serupa dengan yang ada. Allah maha berkehendak. Allah maha kuasa. Allah maha tidak serupa dengan makhluknya, maha hidup itu. Itu tidak wajib untuk menghafalkan lafadznya begitu. Jadi yang penting dia paham bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Bukankah orang tua kita dulu itu kalau ditanya coba hafalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka nggak ada yang hafal. Sebagian mereka itu tidak hafal, tidak menghafal. Tapi ketika mereka mendengar ada seseorang yang mengatakan meyakini Allah berada di suatu tempat, mereka tidak terima. Kenapa? Kata mereka, masa Allah sama dengan kita? Begitu. Jadi ketika mereka mendengar bahwasanya ada seseorang mengatakan meyakini Allah ada di suatu arah, mereka tidak terima. Tapi suruh menghafal, tidak hafal. Jadi yang dimaksud di sini wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahuinya itu adalah wajib bagi mereka untuk belajar memaham dari sifat-sifat 13 tersebut, bukan wajib untuk menghafal teksnya. Bukan wajib untuk menghafal teksnya tersebut. Waqalu dan mereka ulama mengatakan falamma thabatat ketika tetap al-azaliyatu sifat azaliyah li dzatillahi bagi zat Allah Subhanahu wa taala bidalilin naqli dengan dalil naqli yaitu Al-Qur'an dan hadis. Allah berfirman tentang Allah tidak serupa dengan makhluknya, umpamanya laisa kamitslihi syai', itu berarti kan menetapkan bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Juga tentang sifat Allah, sifat kudrah. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat kudrah azaliyah. Allah taala maha kuasa. Dengan dalil naqli, apa itu? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian juga Allah disifati dengan sifat hayat. Hidup, maha hidup Allah azaliyah. Bukan pakai sumsum, bukan pakai darah, bukan pakai ruh, bukan memakai komponen-komponen yang biasanya dipakai oleh makhluk yang kalau salah satu komponennya itu tidak ada, maka mereka tidak hidup. Bukan itu. Jadi itu dinamakan al-azaliyah. Jadi sifat hidup yang layak bagi Allah. Sifat mendengar yang layak bagi Allah. Sifat yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Gitu. Dalil akli dan dalil akal. Dalil akal seperti umpamanya tentang Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat umpamanya. Dalil akal menetapkan bahwasanya Allah melihat tanpa butuh kepada mata. Allah melihat tanpa butuh kepada sinar. Allah melihat tanpa butuh kepada kelopak mata atau sesuatu yang putih di mata ataupun yang hitam. Enggak butuh seperti itu. Kenapa kalau disifati? Seandainya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat salah satu makhluknya saja, disifati dengan sifat umpamanya Allah melihat dengan mata anggota badan. Niscaya sifat-sifat yang lain itu akan sah-sah saja menurut akal akan disifati dengannya. Seperti halnya kita mengatakan bahwasanya hal yang terjadi kepada saya itu bisa saja terjadi kepada Anda, bisa terjadi kepada seseorang. Kenapa? Karena sifat yang ada pada diri saya meskipun satu sudut, umpamanya dalam segi segi capek, dalam segi umpamanya dalam segi umpamanya tidur dan lain sebagainya, itu mungkin saja menurut akal
sifat-sifat yang lain itu berada pada yang serupa dengan saya. Begitu juga akal akan menerima kalau seandainya Allah disifati dengan sifat yaitu maha melihat dengan mata, tentu akal menerima akan bahwasanya Allah disifati dengan sifat-sifat makhluk yang lain. Apa itu? Seperti capai, telentang, dan lain sebagainya. Nah, makanya ketika kita menetapkan bahwasanya sifat azaliyah bagi Allah, sifat yang tidak dimiliki oleh makhluknya, makanya di sini wajib an takuna sifatuhu azaliyatan. Berarti wajib menurut akal tidak menerima bahwasanya seandainya sifat Allah itu baru. Mesti yang namanya Tuhan, sifatnya itu adalah azaliyah, tidak sama dengan sifat makhluknya. Kenapa? Li'anna hudusas sifati, karena barunya sifat yastalzimu menetapkan hudusad dzati, barunya zat al-muttasifi biha, yang Allah disifati dengannya. Li'anna ma'na dzalika, kalau dikatakan bahwasanya sifat Allah Ta'ala baru, berarti apa? Menetapkan zat Allah juga baru. Berarti menetapkan zat Allah Ta'ala baru. Kalau menetapkan zat Allah Ta'ala baru karena ditempati umpamanya dengan sifat-sifat baru, berarti apa? Berarti sifat-sifat makhluk yang lain itu akal sehat menerima akan terjadi padanya. Seperti apa? Seperti berubah. Makanya di sini disebutkan li'anna ma'na dzalika, karena dengan berarti berarti kesimpulannya kalau seandainya Allah disifati dengan sifat makhluk, berarti apa? Annahu yataghayyar. Allah berubah min halin ila hal, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kemudian wal mutaghayyiru, yang berubah, muhtajun, butuh, liman yughayyiru, pada zat yang merubahnya. Wal muhtaju, yang butuh, la yakunu ilahan, dia tidak mungkin jadi Tuhan azaliyan, tidak mungkin jadikan Tuhan yang azali. Bal makhlukun hadithun, akan tapi dia itu adalah makhluk yang baru. Begitu. Makanya kan kenapa Nabi Isa alaihissalam itu tidak kita katakan kepada orang-orang yang Nasrani, kenapa Nabi Isa alaihissalam itu tidak layak dijadikan Tuhan? Kenapa? Karena sifat yang ada pada di Nabi Isa itu seperti sifat-sifat kita. Sifat-sifat kita dalam segi dia itu juga makan, dia itu juga tidur, ya kan? Dia itu juga capek. Lah, nggak mungkin yang namanya Tuhan itu mempunyai sifat-sifat seperti kita. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu tidak layak dijadikan Tuhan seperti yang dianggap oleh sebagian orang-orang yang Nasrani. Jadi ketika dikatakan bahwasanya menyifatkan sifat makhluk kepada Tuhan, berarti menisbatkan, mengatakan bahwasanya Tuhan itu berarti baru. Makanya kita menafikan dari Allah, dari Tuhan kita, sifat-sifat yang baru. Karena kalau ditempati dengan sifat yang baru seperti kita, artinya dia adalah berubah. Yang berubah tidak butuh kepada yang berubah dengan keadaan seperti itu. Yang butuh tidak bisa dijadikan Tuhan. Kita saja contoh kita. Kita itu tidak akan keluar dari ibu kita itu dengan bentuk seperti ini langsung besar, tidak kan? Ini kecil dulu, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Berlalu darinya masa, kemudian menjadi besar. Siapa yang merubahnya? Berarti kan butuh zat yang merubahnya dengan keadaan seperti kita. Yang butuh itu adalah lemah,
yang lemah itu tidak bisa dijadikan Tuhan. Itu. Jadi butuh mukhassis. Jadi tidak mungkin namanya manusia itu besar dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur, tidak mungkin. Ya. Akal yang sehat tidak akan menerima seperti itu. Mesti butuh kepada mukhassis. Butuh yang menentukan kita dengan sifat seperti ini dan keadaan seperti ini. Jadi akal sehat memang harus seperti itu. Kalau enggak, bukan akal sehat itu yang mengatakan bahwasanya manusia itu tumbuh dengan sendirinya. Tanpa ada umpamanya, bukan karena kehendak Allah. Itu tidak diterima oleh akal seperti itu. Falamma thabata fil aqli, maka ketika dalam akal yang sehat itu ditetapkan kidamullahi, kidamnya Allah, wa azaliyatu dan azaliyahnya Allah, subutan qat'iyan dengan ketetapan yang pasti, wajib an takuna sifatuhu azaliyatan. Berarti wajib akal tidak menerima sesuatu itu tidak ada, harus begini, yaitu apa? Antakuna sifatuhu azaliyatan, berarti sifatnya juga azali. Akal tidak menerima kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak berawalan, tidak berakhiran, kemudian sifat-sifatnya berawalan dan berakhiran. Enggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala azali abadi disifati dengan sifat yang azaliyah abadiyah. Begitu. Jadi intinya begitu, syahadat yang pertama itu adalah menetapkan ketuhanan hanya kepada Allah dan menafikan ketuhanan kepada yang lain. Ketika dikatakan ketuhanan itu ya penjelasannya banyak, penjelasannya itu sangat luas sekali, yaitu menetapkan sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan itu apa? Yaitu yang telah kita sebutkan. Maka sifat-sifat ketuhanan itu ya berarti khusus bagi Tuhan, khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh disifatkan kepada yang lain. Itu salah satu intisari dari syahadat yang pertama. Menetapkan ketuhanan hanya kepada Allah dan menafikan ketuhanan kepada selain Allah. Kemudian setelah kita menjelaskan tentang syahadat yang pertama, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang syahadat yang kedua. Makanya di sini al-muallif mengatakan wa bihada, dengan ini anhal musannifu, pengarang ini telah menyelesaikan al-kalama, pembicaraan, penjelasan ala syahadatil ula, atas syahadat yang pertama, wasyarh ala, dan penjelasan tentangnya, tentang syahadat yang pertama. Summa bada'a, kemudian al-muallif rahimahullah itu mengawali al-kalama, pembicaraan ala syahadatit tsaniyah, atas syahadat yang kedua. Jadi setelah menyelesaikan syahadat yang pertama, penjelasan-penjelasannya dan maksud dari syahadat yang pertama tersebut, maka di sini al-muallif, pengarang ini melanjutkan untuk menjelaskan syahadat yang kedua. Faqala, dia mengatakan, wa makna syahadatit tsaniyah, arti dari syahadat yang kedua, wahya, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syahadat yang kedua itu adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa? A'lamu, saya mengetahui disertai apa? Wa taqidu, dan meyakini. Wa usaddiqu, dan membenarkan. Wa udzainu, dan meyakini, mengakui, ridha biqalbi, dengan hati. Wa a'tarifu, dan mengakui bilisani, dengan lisan kita. Jadi ini makna yang terkandung pada syahadat yang kedua. Salah satunya begini, asyhadu,
Apa? A'lam, mengetahui. Ketika mengetahui disertai dengan meyakini dan mengakui. Artinya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekedar orang itu tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, tapi tidak meyakininya, mengetahui karena dalam Taurat umpamanya disebutkan bahwasanya Nabi akhir itu namanya Ahmad umpamanya, dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam kitab Taurat ataupun Al-Injil. Maka itu tidak mencukupi supaya mereka itu dikatakan beriman kepada Nabi Muhammad. Bukankah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ah. Ya'rifuna saya lupa itu dalilnya apa dalam ayat Al-Quran. Tapi intinya bahwasanya mereka itu mengetahui kamu Muhammad, bahwasanya kamu adalah utusan, seperti halnya mereka itu mengetahui tentang anak-anaknya. Jadi begitu. Mereka mengetahui, orang-orang Yahudi itu mengetahui kepada kamu Muhammad bahwasanya kamu itu utusan, bisa dengan dari kitab mereka Injil, bisa melalui kitab mereka yaitu At-Taurat, bisa seperti itu. Tapi mereka tidak disertai dengan keyakinan. Tidak disertai dengan keyakinan. Maka ini tidak mencukupi untuk dikatakan mereka itu beriman kepada Nabi Muhammad. Kemudian juga disertai dengan keyakinan. Keyakinan disertai dengan keyakinan. Nah, keyakinan itu kan di dalam hati. Di dalam hati. Berarti kalau di dalam hati itu tidak ada yang mengetahui kecuali Dia dan Allah Subhanahu wa taala tentang keyakinan-keyakinan yang Ia yakini. Itu. Kemudian disertai dengan a'tarif, yaitu mengakui dengan lisannya. Ketika seseorang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah, kemudian dia itu meyakini dalam hatinya, kemudian dia karena ingin masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, pengakuan dengan lisannya. Salah satunya adalah syahadat yang kedua, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka 3 pengertian ini, 3 kata yang telah kita jelaskan ini, itu memang harus pada diri seseorang supaya dia dikatakan beriman kepada syahadat yang pertama ataupun syahadat yang kedua. Mengetahui dan meyakini dan mengakui dalam lisan anna Muhammad bin Abdullah, bahwasanya Muhammad putra dari Abdullah bin Abdul Muttalib, putra dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib putra dari Hashim. Hashim putra dari Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nabr bin Kinana Ibnu Khuzaimah Tabani Mutrikah Ibni Ilyas Ibni Mudar Ibni Nizar Ibni Ma'ad Ibni Adnan Al-Qurasyiyah, yaitu dari suku Quraisy. Jadi ini adalah nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam kitab ini sampai Adnan. Adnan dalam kitab Al-Kaunjali. Tapi ini tidak, kata ulama, tidak wajib ain, tidak maksudnya harus diketahui oleh setiap dari orang mukallaf. Yang wajib ain ini, kata para ulama, yang penting tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu putra Abdullah dari suku Quraisy. Dari suku Quraisy itu yang harus diketahui oleh setiap kita. Nah, kenapa dinamakan di sini disebutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim? Karena nama-nama Muhammad itu banyak pada waktu itu. Tapi yang menjadi utusan yang terakhir, Nabi yang terakhir, itu yang disebutkan ini. Muhammad putra Abdullah, putra Abdul Muttalib, putra Hashim, dan putra Abdi Manaf. Begitu.
Kemudian huwa Abdullahi wa rasuluh. Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Diutus kemana? Ila jami'al khalqi, ke semuanya makhluk, min insin wa jinnin, yaitu manusia dan jin. Karena itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila nasi kaffah. Nabi-nabi terdahulu itu diutus pada kaum-kaum tertentu, disebutkan, oh ini untuk kaum Ad, oh ini untuk kaum Samud, begitu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ditentukan, tidak disebutkan kaum siapa, karena Nabi mempunyai keistimewaan diutus diutus kepada semua makhluk. Nah, semua makhluk, tidak tertentu kepada kaum-kaum tertentu. Siapa makhluk itu? Itu adalah manusia dan jin. Tapi bukan berarti nabi-nabi dulu ketika disebutkan khusus pada kaum ini, itu kalau melihat kemungkaran pada kaum-kaum yang lain, mereka itu mendiamkannya. Mereka tidak mengatakan, oh ini saya kan khusus diutus pada kaum Samud, maka kalau kaum Ad itu melanggar perintah Allah, maka tidak ada nahi amar ma'ruf nahi munkar. Bukan begitu. Tetap bagi mereka wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar kalau mereka mengetahui pada umat-umat tertentu, meskipun itu bukan umat mereka, meskipun itu bukan kaum mereka. Begitu. Jadi di sini yang dimaksud semua makhluk itu adalah manusia dan jin, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, liyakuna lil alamina nadhira. Liyakuna lil alamina nadhira. Ini dalil supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang nadhir, yaitu memberikan ancaman bagi seseorang yang melanggar perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, makhluk yang mempunyai potensi untuk melanggar dan berbuat baik itu kan manusia dan jin. Manusia itu mempunyai potensi untuk melakukan ketaatan kepada Allah ataupun melanggar perintah Allah, melanggar kewajiban-kewajiban Allah, tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban Allah. Ada potensi seperti itu. Siapa makhluk tersebut? Manusia dan jin. Makanya malaikat tidak termasuk di sini. Malaikat kenapa? Karena malaikat semuanya makhluk-makhluk yang taat kepada Allah. Karena malaikat semuanya tanpa terkecuali itu adalah wali-wali Allah. Yang namanya wali itu kan kekasih Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatba'u dzalika, kemudian diikuti dengan ayat baul iman, maksudnya mengikuti dengan al-iman, iman di risalati Sayyidina Muhammad, dengan keutusnya pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? I'tiqadu annahu di Makkah. Jadi meyakini bahwasanya beliau Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Mekah. Kita tahu bahwasanya ibunya namanya Aminah. Wa ummuhu, ibu Nabi, dia Aminah. Itu yang bernama Aminah bintu Wahbin, putri dari Wahab bin Bani Zuhrah, dan putri dari min Bani Zuhrah, dari Bani Zuhrah. Jadi Wahab min Bani Zuhrah. Min Quraisyin, dari suku Quraisy. Sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu dari suku Quraisy. Ibunya juga dari suku Quraisy. Dan perlu diketahui bahwasanya kedua orang tua Nabi, termasuknya itu adalah Sayyidah Aminah,
itu adalah orang yang mengenal Allah. Artinya dia adalah beriman. Artinya dia adalah muslim. Artinya dia adalah mukmin. Bukan seperti yang dikatakan sebagian orang bahwasanya kedua orang tua Nabi itu mati dalam keadaan tidak beriman. Itu tidak benar. Kenapa? Salah satu cerita itu kan ketika lahir baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika itu Sayyidah Aminah itu dengan karomahnya itu dapat melihat Kisra, kerajaan yang ada di jarak yang jauh. Jadi jarak jauh itu kan bisa dilakukan, bisa dialami oleh orang-orang yang pilihan. Dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar dikatakan bahwasanya orang tua Nabi itu mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita meyakini bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam wabu'itha diutus di kota Mekah. Maksudnya apa? Aina zala alaihil wahyu, maksudnya turun kepada Nabi wahyu bin nubuwati menjadi nabi wa huwa mustaltinun fiha, sedangkan dia itu berdomisili di kota Mekah. Wa kana hina idzin fi ghairi Hira, dan ketika apa? Ketika menerima wahyu menjadi seorang nabi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ada di Gua Hira. Lah Gua Hira sendiri itu dulu, nggak tahu sekarang, itu tidak termasuk dari Mekah. Makanya yang dimaksud dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di kota Mekah, turun kepadanya wahyu, itu bukan maksudnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu di sekitar Mekah, bukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu itu di luar kota Mekah, di luar kota Mekah, yaitu di Gua Hira. Gua Hira itu sudah keluar dari batasan Mekah. Tapi yang dimaksud dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi, turun kepadanya wahyu, sedangkan beliau itu ada di kota Mekah, artinya masih statusnya berdomisili di kota Mekah. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdomisili di kota Madinah? Nah, iya kan? Jadi yang dimaksud di sini adalah beliau menerima wahyu, turun kepadanya wahyu di kota Mekah, artinya beliau masih berdomisili di kota Mekah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk sore hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin dari para jamaah sekalian ada yang kurang paham tentang materi yang kita jelaskan atau butuh diulangi untuk memaham materi-materi yang kita sampaikan. Silakan sebelum ditutup. Ada. Kalau nggak ada, kita tutup dengan bacaan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.